Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkah rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan presentasi tugas ke-10 dari mata kuliah Administrasi Kepegawaian mengenai contoh kasus dalam pelanggaran netralitas ASN. Nah, pada kali ini saya Febrian Argawahyudi dengan nomor NIM 19042058 akan menjelaskan satu kasus, yaitu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2020 di Kabupaten Sejunjung. Nah, langsung saja, pelanggaran netralitas ASN pada pilkada 2020 di Kabupaten Sejunjung itu banyak kasus yang terjadi di Kabupaten Sejunjung. Kasus pelanggaran netralitas ASN yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sejunjung, Agus Hutrial Tatul berasumsi pernyataan terkait kerawanan netralitas ASN Sejunjung saat pilkada dan kemungkinan berpedoman pada laporan Bawaslu Sejunjung ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Dari data di atas, kasus pelanggaran di Kabupaten Sejunjung ada 7 pelanggaran, yaitu yang pertama, Kepala Bapeda yang melakukan pelanggaran netralitas ASN karena mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan masih berstatus sebagai ASN aktif dengan jabatan Kepala Bapeda, secara terang-terangan memasang baliho dan spanduk yang berpasangan dengan calon wakil bupatinya yang saat itu berstatus sebagai pengurus aktif di partai politik, dan spanduk tersebut tersebar luas di seluruh nagari atau desa yang berada di Kabupaten Sejunjung. Terhadap pelanggaran ini, terbukti secara sah melakukan pelanggaran dan dijatuhi sanksi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN berdasarkan adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sejunjung. Yang kedua, Kepala Biro Umum Kemenak RI yang melakukan pelanggaran netralitas ASN karena pada saat itu berstatus sebagai ASN aktif, ikut bersosialisasi dan mendukung salah satu pasangan calon bupati dengan menyebarluaskan foto pasangan calon bupati yang didukung melalui sosial media. Dan kasus ini direkomendasikan atas pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Sejunjung dan telah ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Yang ketiga, itu Sekretaris BKKBN yang melakukan pelanggaran netralitas ASN karena mendaftarkan diri sebagai wakil calon bupati yang pada saat itu masih berstatus sebagai ASN aktif dan diketahui berpasangan dengan teman dekatnya sendiri, dan mereka juga menggalang dana dari camat dan perangkat nagari di Kabupaten Sejunjung. Kasus ini direkomendasikan atas pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Sejunjung dan telah ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, yang keempat itu Kepala Bidang atau Kabid Dinas Perikanan dan Pangan yang melakukan pelanggaran karena memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon bupati melalui media sosial atau dibuktikan dengan adanya berupa foto, dan kasus ini direkomendasikan atas pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Sejunjung dan telah ditindaklanjuti oleh KASN. Yang kelima, itu Sekretaris di Kecamatan Sumpur Kudus yang melakukan pelanggaran karena memberikan dukungan melalui media sosial atau massa yang dibuktikan dengan adanya foto Sekretaris Camat dengan pasangan calon bupati yang didukungnya, dan kasus ini direkomendasikan atas pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Sejunjung dan ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Yang keenam, itu Sekretaris Kecamatan Tanjung Gadang yang melakukan pelanggaran karena memberikan dukungan melalui media sosial atau massa dan ikut sosialisasi terhadap salah satu pasangan calon serta menempelkan stiker di depan rumah, yaitu foto pasangan calon bupati yang didukung. Kasus ini direkomendasikan atas pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Sejunjung dan ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan yang terakhir itu ada kasus Camat Kecamatan Koto 7 Kabupaten Sejunjung yang melakukan pelanggaran karena menghadiri atau mengikuti acara silaturahmi
sosialisasi, bakti sosial, bakal paslon atau parpol yang dibuktikan dengan adanya rekaman kegiatan tersebut dengan jelas bahwa camat tim yang dibentuk tersebut dengan sebutan tim plat merah. Kasus ini direkomendasikan atas pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Sejunjung dan ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, berdasarkan contoh 7 kasus tadi, dapat kita simpulkan bahwa netralitas ASN di Kabupaten Sejunjung banyak yang terjadi pelanggaran ya oleh para pejabat publiknya. Nah, netralitas ASN dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sejunjung pada Pilkada 2020 tengah menjadi sorotan masyarakat. Apalagi tingkat kerawanan netralitas ASN di Kabupaten Sejunjung nomor 6 dari 270 daerah yang ikut Pilkada berdasarkan rilis Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP Bawaslu RI. Nah, Ketua Bawaslu Sejunjung sendiri akan menindak tegas ASN yang tidak netral jika ikut terlibat dalam berpolitik memenangkan pasangan calon pada pemilihan kepala daerah, dan hingga kini sudah ada 7 pelanggaran ya, seperti 7 pelanggaran yang sudah saya jelaskan tadi dalam pilkada di Kabupaten Sejunjung. Nah, 4 dari 7 pelanggaran tersebut diantaranya merupakan pelanggaran netralitas ASN dan sudah direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Ketua Bawaslu RI menyatakan 10 daerah di Indonesia memiliki tingkat kerawanan paling tinggi ketidaknetralan ASN pada Pilkada 2020. Nah, jadi berdasarkan penjelasan kasus yang telah saya jelaskan tadi, bahwa pemilihan kepala daerah pada Pilkada di Kabupaten Sejunjung tahun 2020 itu banyak sekali terjadi pelanggaran netralitas ASN, di mana kita lihat ada pejabat publik yang ikut mencalonkan diri, ada juga pejabat publik seperti sekretaris camat atau sekretaris BKKBN itu ikut mensosialisasikan pasangan dan mendukung pasangan calon bupati tersebut. Nah, mungkin itu saja dari saya. Ini menunjukkan bahwa tingkat netralitas ASN di Indonesia, khususnya Kabupaten Sejunjung, itu masih sangat rendah, sehingga diharapkan perlunya ada sanksi dan pembinaan lebih lanjut terhadap ASN tersebut. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.